memuaskan birahiku. Kau mau minjam berapa uang itu? Ketus seorang pria tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. 30 juta tuan, ucapnya gugup. Seorang gadis yang tengah duduk di sofa ruang tamu kediaman mewah tersebut. Tubuhnya tampak kaku dan tegang. Ditambah lagi suasananya sungguh mencekam menatap wajah datar pria gagah berkisar seusia 30 tahun itu. Yang benar saja, batin pria tersebut. Ada syarat jika kamu ingin pinjaman dari saya. Syarat? Gadis itu menjengit. Iya, dan kamu tidak perlu membayar pinjaman itu dengan uang. Perkataannya sungguh membuat gadis ini bingung. Lalu dengan apa tuan? Ia bertanya. Memuaskan birahiku sampai waktu yang kutentukan. Apa? Gadis itu terlonjak, sontak berdiri dengan mulutnya yang menganga dan sepasang netra membelat. Itulah syaratnya jika kamu mau mendapati pinjaman dari saya. Ucapnya dengan santai, duduk dengan elegan sebelah kaki dan terangkat ke salah satu lututnya. Apa maksud Anda, Tuan? Anda merendahkan saya, hah? Terangnya, pria itu masih bersikap santai. Wajahnya yang datar menelisik setiap lekuk tubuh gadis itu. Kulit putih, pantat yang montok, dan dada yang cukup berisi. Tentunya tubuh itu juga tak kalah sempurna. Langsing sekali. Hanya saja penampilannya bagaikan gadis desa. Namun hal itu tak ia pedulikan. Yang ia inginkan sekarang adalah merasakan tubuh gadis ini. Saya tidak merendahkanmu. Lagipun kamu beruntung. Saya tidak mengadakan bunga pada pinjaman itu. Ya, terserah kamu. Ingin uang ini beserta syaratnya atau tidak? Ucapnya enteng. Oh, Melan. Entah kenapa harus pria ini yang kau bawa. Batin gadis ini. Pikirkanlah. Lagipun saya dengan senang hati memberikanmu 50 juta. Imbunya pria itu. Gadis ini terdiam mendengarnya. Uang sebanyak itu untuk apa sama mereka? Yang kini ia utamakan adalah melunasi hutang rentenir yang dipinjam oleh ibu tirinya. Hanya untuk sekedar berfoya-foya dengan para teman sosialitanya. Entah dari mana almarhum ayah mendapati wanita itu sebagai pengganti ibunya yang juga telah meninggal saat dirinya masih berusia 12 tahun. Hingga mengetahui sang istri kedua memiliki hutang yang sangat banyak, membuat sang ayah terkena serangan jantung dan meninggal sejak seminggu yang lalu. Dan kini, dirinya lah yang terkena getahnya. Hanya karena sang ibu tiri yang juga membesarkannya dan rela bekerja untuk keluarga mereka. Gadis itu pun harus menerima perintah dari sang ibu untuk mencari cara melunasi hutang itu. Sedangkan ayahnya yang selama itu masih hidup, memang sudah terjangkit salah satu penyakit yang membahayakan hingga ia tak bisa menjalani kewajibannya mencari nafkah untuk mereka. Baiklah, saya terima. Tapi ada satu syarat yang saya ajukan. Apa itu? Pria itu cukup tertarik. Nikahkan saya tidak ingin terjerat dalam perzinahan. Tegas gadis ini penuh keyakinan. Sontak saja pria itu terhenyak. Tubuhnya yang bersandar pada sofa seketika tegap memandang gadis ini. Menikah? Kamu yang benar saja mau menikah dengan pria yang sudah beristri. Pria itu mendelik. Tapi menarik juga, saya menyukai itu. Sambungnya. Apa? Dia sudah beristri? Lalu? Kalau Tuan sudah beristri, lalu kenapa menginginkan saya untuk melakukan itu? Minta saja sama istri Anda, Tuan. Cercanya. Kamu gak perlu tahu kenapa saya menginginkan kamu dan tak perlu dibahas tentang istri saya. Yang jelas, saya terima. Saya akan menikahi kamu sampai saya tidak membutuhkanmu lagi. Tegasnya. Dengan pandangan yang tajam menjurus pada wanita ini. Kenapa kata-katanya sakit ini? Bahkan aku akan dibuang setelah dipakai. Lagian, mana istrinya? Aneh. Batinnya bermonolog. Sembari pandangannya menyapu setiap sudut rumah tersebut.
Jadi, siapa namamu? Cika, Nama lengkap? Cika Putri. Baiklah, saya Andre Prasetya Yuda.